indikator daripada keberhasilan kabupaten, indikator keberhasilan provinsi, dan indikator keberhasilan negara yang kita cintai ini. Bapak dan Ibu, sekalian yang kami hormati, mohon izin, mohon maaf sebelumnya. Saya tidak bermaksud untuk mengajari, saya tidak bermaksud sok-sokan atau gagah-gagah, tidak. Tapi ini semua adalah berangkat dari sebuah filosofi, Bapak dan Ibu, yang mana filosofinya memang saya simpan terakhir, tapi tidak apa-apa, saya sampaikan di depan. Kita ingat filosofi ini dari sebutir telur, Bapak Ibu. Telur ayam, jika diperangi oleh induknya, terdapat gaya dan tekanan dari dalam, maka akan pecah dari dalam sehingga menjadi anak ayam dan akan ada sumber kehidupan baru. Tapi sebaliknya, ketika gaya dan tekanan datangnya dari luar, dipecahkan atau terpecahkan dari luar, maka telur ayam akan berakhir di penggorengan dan tidak akan ada sumber kehidupan yang baru. Ceplok endok ya. Itu adalah salah satu filosofi yang selalu saya laksanakan, bahwa segala sesuatu konteks dinamika kehidupan kita awali dari hati yang paling dalam untuk memajukan desa sehingga menjadi desa yang maju, mandiri, dan sejahtera di masa yang akan datang. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, ini saya ada sedikit sebenarnya informasinya dadakan juga. Mohon izin ke depan Pak Camat itu. Betul Pak Camat. Ke depan aja, ke depan. Lah, ke depan aja. Ada kantor. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, betul Pak, dia kayaknya jadi asal saya ya, Bapak ya. Tapi tetap yang 500 juta jadikan. Iya, ini masalah. Betul. Buat jalan kemarin. Oh iya, bakal honor asap 0,001% Pak. Jadi punya cerita, ini cerita aja Bapak Ibu yang sharing saja lah. Karena saya dengan Bapak dan Ibu itu bukan siapa-siapa, dan memang kita bukan siapa-siapa. Kurang batur, ya, bukan siapa-siapa. Tapi insya Allah tadi akan disampaikan oleh Pak Camat, Pak Kabid Mendes. Oh, ini Pak Camatnya sebab calon camat aja di rumah gitu, tangan untuk beliau. Jadi ini hanya sebuah cerita saja. Saya menceritakan dinamika saya di lokasi kami seperti apa. Resep baik turutan, teresep terserah. Tapi yang pasti motivasi kita, inspirasi kita seperti sebutir telur tadi. Jadi ceritanya kita manfaatkan potensi desa melalui badan usaha milik desa menuju desa digital. Ya, menuju desa digital. Bagaimana apa sih tadi juga sudah disampaikan. Kenapa Desa Bandung bisa menjadi juara di Kabupaten Pandeglang? Kenapa Desa Bandung menjadi juara di provinsi? Kenapa Desa Bandung sekarang masuk dalam kategori 5 besar tingkat nasional? Karena apa? Karena inovasi. Kalau kerja di kantor gitu-gitu aja ya sama. Semuanya kerja di kantor gitu-gitu aja. Saya pengalaman bekerja sudah hampir 14 tahun, mulai dari taruna sampai jadi kadus, sampai jadi kasih pemerintahan, sampai jadi sekdes dulu, dan sampai jadi pegawai kecamatan, jadi pegawai di kabupaten, dan sekarang balik lagi di proses menjadi kepala desa. Dan itu baik. Tapi ketika kita mencoba berinovasi, bagaimana sih? Jadi inovasi yang saya maksudkan tidak harus selalu dengan tidak selalu dengan aplikasi. Jadi inovasi di sini adalah bagaimana kita mengelola tata kelola pemerintahan yang baik agar dapat dirasakan dampak dan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Next, Pak. Yuk. Izin. Ini mau abstrak. Ini adalah dasar hukum. Kalau dasar hukum saya rasa para kepala desa sudah hatam betul ya. Yang mana berdirinya desa itu dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 tentang pokok-pokok pemerintahan desa. Terus lari lagi pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang otonomi desa. Digabungkan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Nah, mungkin sejarah dikembalikan lagi kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79. Desa itu memiliki hak otonomi yang cukup diberikan secara keseluruhan sesuai dengan definisinya. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu yang berhak untuk mengatur dan mengurus bidang pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan, diberikan otonomi sepenuhnya. Dan seperti itu adalah definisi yang dihargai oleh negara kesatuan Republik Indonesia. Itu definisi daripada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Nah, kami berdirilah badan usaha milik desa itu sebenarnya BUMDes Bandung itu sebenarnya BUMDes yang paling lama dari tahun 2015.
Hanya kemarin kita dituntut untuk memiliki badan hukum, ya, dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Itu kemarin itu kita kalau nggak salah adanya badan hukum itu tanggal 22 April tahun 2022. Dan itu kita sudah memiliki badan hukum. Salah satunya badan hukum tersebut tidak langsung mendapatkan badan hukum, tapi melalui prosesnya. Proses-proses itu kita awali dari kerangka pikir. Kerangka pikir kita mau membuat apa sih di dalam BUMDes ini? Bagaimana sih nanti tata cara mengelola, apa sih potensi yang ada di wilayah kita? Maka kita membuat kerangka pikir. Dari kerangka pikir itu akan menjadi sebuah produk hukum. Next, Pak Dio. Nah, ini dulu saya membuat arah kebijakannya seperti ini. Dan ini betul atau tidak saya juga kurang tahu, karena saya bukan orang akademisi. Saya adalah praktisi yang mencoba mengaplikasikan dari sebuah regulasi. Ketika kita punya tabel arah kebijakan seperti ini, tabel arah kebijakan peluang pengembangan potensi desa. Kita punya potensi apa sih? Di sini potensinya adalah pelaku usaha agrobisnis pertanian. Permasalahannya apa? Kurangnya modal usaha atau jasa usaha. Arah kebijakan kita sebagai pimpinan, kita mau berbuat apa? Maka kita buatkan menyediakan pinjaman modal usaha dengan suku bunga yang rendah. Kita lihat outputnya, keluarannya seperti apa? Maka kita akan menciptakan lembaga keuangan mikro konvensional. Nah, dari langkah-langkah tabel arah kebijakan, peluang pengembangan potensi desa ini kita harus buat dulu seperti ini. Kalau tidak dibuat seperti ini, saya yakin kita akan kebingungan. Untuk melihat potensi desa, Bapak dan Ibu di desa ada yang namanya profil desa dan kelurahan atau prodeskal. Ada juga FDeskal, evaluasi dari pemerintahan desa, FDeskal. Dari potensi-potensi yang ada di wilayah kita, atau melalui penggalian gagasan, dialog publik bersama masyarakat, apa yang mereka inginkan dan ada potensi apa yang ada di masyarakat sehingga kita dapat mengembangkan potensi tersebut. Ini ada masyarakat umum, pelaku usaha dan peserta BPJS Ketenaga Kerjaan di Desa Bandung sudah 87%. Tingkat kesulitan masyarakat menuju pusat perbankan karena jauh, Bapak BPJS kan jauh, Pak Dio di itu bukan dia kan repot. Terus menyediakan, nah maka arah kebijakan kita menyediakan agen tarik tunai dan setor berbasis IT. Kita bekerja sama dengan siapa? Ya dengan BJP. Bagaimana pengembangan pola desa digital BJP? Ya nanti akan disampaikan oleh BJP. Dari ruang tabel arah kebijakan ini yang akan memunculkan potensi masalah arah kebijakan dan output seperti apa. Kalau kita tidak membuat ini, kita akan kebingungan mau dibawa ke arah mana potensi yang ada di wilayah kita. Buat dulu arah kebijakan, Bapak dan Ibu. Kalau kita hanya sebatas berpikir mau sambil merokok, habis 4 batang, habis 4 bungkus rokok pun saya rasa nggak bakalan maksimal kalau kita tidak punya arah kebijakan. Langkah dinamika birokrasi kita itu mau dibuat seperti apa? Kan gitu. Nah, di sini ada kepadatan penduduk, ya. Berarti di situ ada perdagangan besar berbagai macam bangunan. Di sini ada petani, kesulitan petani. Berarti di ujungnya nanti perdagangan besar pupuk dan agrokimia. SDM handal, ada aplikasi bahan sabun yang tadi disampaikan kita punya home care. Ada pandan dan pengrajin, tingkat kesulitan petani dalam menjual hasil kerajinan. Nah ini ada next video. Oke, nah ini itu ada blind spot area desa. Ya. Jadi orang berpikir ketika blind spot, ketika tidak ada jaringan di satu wilayah, kerennya tuh blind spot. Namun diulang bahasa nanti sinyal, headset. Bagaimana kita mau bisa menerapkan pola era digital ini? Ya, kalau areanya sendiri blank spot. Orang berpikir bahwa blank spot itu adalah masalah. Saya tidak. Saya berpikir karena kita memiliki entrepreneur, saya berpikir blank spot ini potensi Bapak dan Ibu. Ini potensi. Ini adalah potensi besar kita. Kalau kita berpikir secara entrepreneurship, ini adalah peluang yang besar untuk mendapatkan uang. Jadi masyarakat blank spot sulit itu adalah potensi untuk mendapatkan uang. Nah waktu itu saya langsung dialog bersama direktur utamanya dengan Kang Nunu. Saya telepon beliau,
Kang Nunu, Anda adalah putra daerah Kabupaten Pandeglang yang dapat membantu kami, memfasilitasi kami. Kesulitan kami adalah ini. Beliau hadir ke tempat saya, baru menyampaikan, oh cocok, Kak Jarod. Iya, ini adalah tugas kami sebagai putra daerah untuk dapat mengembangkan desa sehingga desa sudah dapat merasakan jaringan internet full area. Mantap. Ya, jadi itulah. Maka saya bilang tadi, kalau berbicara nggak ada sinyal, itu adalah potensi. Sekarang kalau berbicara jaringan atau infrastruktur yang disediakan oleh Awinet, kita jangan berpikir bahwa itu adalah konsumtif. Bukan hanya untuk kebutuhan kantor, tapi bagaimana caranya mengemas itu dapat menghasilkan profit dalam bentuk sharing komisi, menghasilkan uang yang besar. Apalah artinya uang 2.000 yang dikeluarkan oleh masyarakat, tapi mereka dapat merasakan internet full area dari satu titik ke titik lain. Karena full area pemasangan jaringan internetnya, cukup beli 2.000 saja, anak-anak sudah bisa belajar dengan menggunakan handphone melalui jaringan internet yang tersedia oleh PT Awinet Global Mandiri. Saya terima kasih Pak JM. Desa kami sudah pulang ya, alhamdulillah. Operatornya juga ada, ya, Pak Tony. Beliau ini bekerja siang malam dengan SCS tentang anaknya kehadian-hadian. Dia adalah operator yang sudah terlatih oleh Awinet. Jadi kami berpikir bahwa bagaimana sih caranya untuk dapat menghasilkan cash radio. Itu adalah gambaran umum ketika kami. Nah, ini adalah sertifikat badan hukum. Ketika kita sudah merumuskan permasalahan yang tadi, maka dituangkan dalam bentuk regulasi. Dalam bentuk regulasi tersebut ada perdes, ada perkades. Perdes itu adalah anggaran dasar daripada badan usaha milik desa. Perkadesnya, peraturan kepala desanya adalah anggaran rumah tangga dari badan usaha milik desa. Dari arah kebijakan yang kita buat tadi, tuangkan dalam regulasi, maka kita upload dengan aplikasi. Nah, lagi aplikasi, berarti aplikasi butuh apa? Ya butuh sinyal. Sinyalnya ini dari mana kalau playing spot? Ya kembali lagi ke PT Awinet Global Mandiri yang bisa menyediakan infrastruktur internet. Karena rada mahal ya. Gitu ya. Ya tenang deh ya, enggak tahu heureuy. Jadi ulah dianggap heureuy. Jadi ulah dianggap. Tadi lalu next. Ini adalah badan hukumnya, ya. Ini ada dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita uraikan tadi dalam bentuk regulasi, maka ini kita memiliki kegiatan-kegiatan usahanya, ya. Itu masih sama Bedi sekarang udah kayak ini, next dia kita ada ikan masinyonya tuh yang gede-gede, ya. Etan tadi, nah ini, jadi ketika Awinet datang ke desa, kuatkan pula Bapak Ibu regulasinya. Biar nggak liar. Ada investasi masuk desa namanya tuh Kang Nunu ya, yang gelap tuh sama saya dia nggak kelihatan, ya, gitu. Kita buat regulasinya. Regulasi ketika investasi yang datang masuk desa itu mau berapa persen maksimal? Ini kan maksimal. Kita punya maksimalnya investasi perbedaan misalkan 70% investasi desa maksimalnya 30%. Tapi ketika dalam PKS-nya nggak menyampai angka 30% karena sharing komisinya terlalu besar, maka diturunkan menjadi 25%. Karena apa? Dari providernya mungkin karena kami terlalu kejauhan, Pak. Dalam PKS itu kita sepakati bersama bahwa sharing komisinya adalah 25%. Ya. Ini kayaknya bapak-bapak dan ibu-ibu bingung 25% kan di mana? Bingung nggak? Bingung, pasti bingung. Udah orangnya bimbing nama bingung dan arti, gitu ya. Tapi yang pasti nanti kita jelaskan. Kita buat PKS bersama Awinet. Dan alhamdulillah kita setempel kepala desa udah itu ada ketutupan di net. Sebab waktu naik ditempel itu kalau salah kalau setempel PKK itu udah gelap. Dari desa mah salah wajar dari desanya. Jadi ini adalah bentuk investasi masuk desa. Persentasenya silahkan diatur dalam bentuk regulasi.
Perdes Bapak dan Ibu mengatur semuanya mau berapa persentase yang didapatkan dari provider itu. Kalau Alumina sendiri menyepakati itu adalah 25%. Kalau Bapak dan Ibu punya 30% dengan perusahaan lain kan bisa. Yang penting regulasi Bapak dan Ibunya dulu diatur. Oke, next. Yuk. Nah, Bapak Ibu bisa kan? Nah, ini kan periode pengelolaan jaringan internet pedesaan. Jadi Bapak Ibu terang-terang ya, ini adalah bentuk aplikasi dari Alumina. Kita ambil yang paling ujung saja, yang laporan periode lunas. Laporan periode lunasnya itu mulai dari tanggal 1 Mei sampai dengan Oktober hari ini, kita sudah mendapatkan uang 73.299.627 rupiah. Ini yang akan dikalikan oleh bapak-bapak dan ibu bumdes untuk sharing komisi. Dan ini adalah net, Pak. Jadi ceritanya gini, kita setelah jaringan internetnya itu terpasang, awalnya Bapak PKS dulu nih, perjanjian kerjasama dulu nih sama Alumina. Ya, taruhlah misalkan Bapak nilai investasinya adalah 50%. Dengan ketentuan kita akan mendapatkan sharing komisinya 25%. Kita kasih SPK-nya bareng-bareng. Kita buat SPK bareng-bareng bahwa kita desa ini berinvestasi sebesar 50 juta. Setelah berinvestasi 50 juta, maka akan terpasang full area internet berbentuk wireless atau Wi-Fi, dipasang di tiap-tiap jaringan rumah penduduk atau yang listrik. Semua full area terpasang jaringan internetnya dengan modal 50 juta saja. Setelah terpasang semua, ada tangan itu sekiranya rumah itu. Lain, kurang masuk keganggu lah ada mau jinggingan, sok ingat jam sakitnya waktu ada haram gitu. Lanjut, aduh, untuk penting malam kan? Tenang aja sama Jarot. Dipilih nanti tambahan. Tuh, tadi ngarang kita udah ngomongin 2 bungkus. Oke? Jadi setelah full area terpasang jaringan internet semua dengan investasi 50 juta dengan sharing komisi 25%, semua terpasang. Kita bumdes punya agen-agen yang akan menjual voucher di bawah. Ya. Kita punya agen. Dan kalau Pak Lurah nuansanya politis seperti kental lebih enak Pak Lurah. Bukan anak buah lomba jangan. Jadi agen WP. Kalau berbicara analisis kitanya politis ke depan, wah ini tim sukses gue. Ini berbicara tim sukses.